Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Aslari Nanti Mulyadi dan rekan saya Atika Sri Rahayu. Izin mempresentasikan hasil analisis kita mengenai tentang analisis efektivitas manajemen stok dalam mengurangi obat expired dan kekosongan obat di apotek. Jadi yang pertama di sini latar belakang, manajemen stok obat sangat penting dalam pelayanan kefarmasian karena menjamin ketersediaan dan keamanan obat bagi pasien. Namun pengelolaan yang kurang optimal masih sering menimbulkan masalah seperti obat kadaluarsa, kekurangan stok. Hal ini dapat berdampak pada pelayanan dan kerugian ekonomi. Lalu ada tujuan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas manajemen stok, mencegah kekosongan obat, mengidentifikasi faktor yang mempengaruhi keberhasilan. Lalu ada manajemen persediaan obat. Manajemen persediaan obat merupakan proses penting dalam pelayanan kefarmasian yang mencakup perencanaan, pengadaan, penyimpanan, hingga pendistribusian obat secara sistematis untuk memastikan ketersediaan cukup, tepat jenis, dan aman digunakan. Pengelolaan yang baik bertujuan mencegah kekosongan stok serta mengurangi risiko obat kadaluarsa melalui penerapan metode seperti FIFO dan PIPO. Selain itu, penggunaan sistem digital membantu pemantauan stok secara real time, meningkatkan akurasi pencatatan, serta mempercepat pengambilan keputusan, sehingga dapat meningkatkan efisiensi operasional dan kualitas pelayanan kepada pasien. Selanjutnya ada dua metode yaitu FIFO dan PIPO. Metode FIFO, first expired, first out, adalah sistem yang mengutamakan obat dengan tanggal kadaluarsa terdekat untuk digunakan terlebih dahulu. Keunggulannya, mengurangi obat expired, menjamin keamanan pasien. Sedangkan metode FIFO, first in, first out, mengatur pengeluaran barang berdasarkan urutan masuk. Metode ini membantu menjaga alur stok tetap teratur. Fungsi utama, mencegah penumpukan barang lama, menjaga kestabilan distribusi. Selanjutnya ada sistem digital. Penggunaan sistem inventory digital mempermudah pengelolaan stok karena dapat memantau kondisi secara real time. Manfaatnya ada notifikasi stok dan expired, kemudian pencatatan lebih kuat, dan ada pengambilan keputusan lebih cepat. Kemudian hasil survei. Berdasarkan hasil penelitiannya, penerapan FIFO dan sistem digital menunjukkan hasil yang efektif, yaitu obat expired turun dari 9% menjadi 5,8%. Dan hal ini menunjukkan adanya peningkatan efisiensi pengelolaan stok. Kemudian ada kendala. Meskipun efektif, masih terdapat beberapa kendala dalam penerapan sistem, yaitu 1. SDM-nya belum optimal dalam penggunaan sistem. Kedua, ketidaksesuaian data stok. Dan ketiga, sistem belum terintegrasi penuh. Selanjutnya ada solusi. Untuk meningkatkan efektivitas diperlukan beberapa langkah, yaitu pelatihan SDM, integrasi sistem digital, dan audit stok secara rutin. Oke, selanjutnya sesi tanya jawab. Apakah ada yang ingin bertanya? Izin menjawab pertanyaan Kalisa. Yang pertanyaannya, bagaimana penerapan metode PEPO dapat meningkatkan efektivitas pengelolaan stok obat? Jawabannya, metode FIFO meningkatkan efektivitas dengan memprioritaskan penggunaan obat dengan tanggal kadaluarsa terdekat terlebih dahulu, sehingga dapat mengurangi obat expired dan meningkatkan keamanan pasien. Lalu izin menjawab pertanyaan Jingga. Yang pertanyaannya, apa kendala yang dihadapi dalam penerapan manajemen stok obat berbasis sistem digital?
Jawabannya, kendala yang dihadapi meliputi SDM yang belum optimal dalam penggunaan sistem, ketidaksesuaian data stok, serta sistem yang penuh terintegrasi secara penuh. Selanjutnya menjawab pertanyaan Wabda Sabila yang pertanyaannya, apa tujuan utama dari manajemen persediaan obat dalam pelayanan kefarmasian? Jawabannya, tujuan utama manajemen persediaan obat adalah memastikan ketersediaan obat yang cukup, tepat jenis, dan aman digunakan, serta mencegah kekosongan stok dan mengurangi risiko obat kadaluarsa. Kesimpulannya yaitu manajemen stok obat terbukti efektif dalam mengurangi obat kadaluarsa dan mencegah kekosongan obat. Hal ini didukung oleh penerapan metode VEVO, penggunaan sistem digital, dan pengawasan yang baik. Oke, sekian presentasi dari kami. Mohon maaf bila ada kesalahan, salah-salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.